Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas materi persiapan P3K dengan materi kompetensi sosiokultural part 1. Sebelum ke soal, kita wajib tahu bahwa kompetensi sosiokultural mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Aspeknya mencakup dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa terkait kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Baik, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Soal nomor 1. Ijun adalah salah satu siswa yang IQ-nya di bawah rata-rata siswa lainnya. Namun Ijun termasuk siswa yang selalu memenuhi tugasnya jika tugas tersebut berhubungan dengan menggambar. Pak Andre sebagai wali kelasnya sangat mendukung dan menghargai kelebihan Ijun. Perilaku Pak Andre mencerminkan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Silakan pilih jawaban Anda. Ya, jawaban yang paling tepat ada di option E, yaitu sila ke-5. Pembahasan. Pak Andre berlaku adil kepada Ijun, termasuk pengamalan sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila ke-5 Pancasila berikut: berusaha menolong orang lain semampu kita, menghargai hasil karya orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai keluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Soal kedua. Salah satu bentuk pengamalan sila ke-5 pada jalur pendidikan informal adalah A. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, B. Mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, C. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum, D. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata, E. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Silakan tentukan jawaban Anda. Jawaban yang paling tepat ada di option D, yaitu bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata. Baik, pembahasannya adalah sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata. Di sini kata kuncinya adalah kemajuan yang merata, yang berarti adil dan berkeadilan sosial. Contohnya seseorang yang mendirikan rumah singgah bagi anak-anak jalanan atau anak-anak terlantar. Soal ketiga. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Jepang selama kurun waktu tertentu khususnya dalam bidang pariwisata merupakan manifestasi dari realistis Pancasila dalam hal A. Keadilan sosial, B. Permusawaratan, C. Persatuan, D. Kemanusiaan, E. Ketuhanan. Silakan tentukan jawaban Anda. Ya, jawaban yang paling tepat ada di option D, yaitu realitas sila ke-2, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Jepang di bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, masyarakat Indonesia memunculkan sikap Pancasila, yakni adab. Contohnya, ramah tamah kepada wisatawan. Soal nomor 4. Hari ini Anda menjalani tugas piket. Anda ditugaskan untuk mengawasi kelas yang sedang melakukan praktikum karena guru mata pelajaran tersebut berhalangan hadir. Praktikum dilakukan dengan batas waktu yang sangat ketat. Salah satu siswa ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan pada kelompoknya. Maka sikap Anda adalah A.
tidak mempermasalahkan, yang penting tidak mengganggu kinerja siswa lainnya. B. Mengancam mengeluarkan siswa tersebut karena tidak serius mengerjakan tugas. C. Melaporkan pada guru mata pelajaran yang bersangkutan agar diberikan sanksi yang tegas. D. Menasehati siswa tersebut agar sadar dengan tugas yang dibebankan. E. Menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya. Silahkan pilih jawaban Anda. Jawaban yang paling tepat ada di option E, yaitu menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya. Pembahasan. Anda adalah sosok seorang guru. Jika menemui siswa yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas, tindakan yang tepat dilakukan adalah menegur agar segera menyelesaikan tugas. Pada pilihan option B, terdapat kata agar sadar, kurang tepat terhadap situasi yang diberikan, karena batas waktu praktikum yang sangat ketat. Soal nomor 5. Di kelas yang Anda ajarkan terdiri dari siswa yang berbeda suku dan budaya. Saat pelajaran PKN, materi Bhinneka Tunggal Ika, Anda menugaskan siswa untuk berkelompok. Metode pembelajaran yang digunakan adalah focus group discussion. Bagaimana Anda menginstruksikan pembentukan kelompok kepada siswa? A. Membentuk kelompok yang beraneka suku. B. Memilih yang sukunya sama menjadi satu kelompok. C. Mengutamakan suku Jawa untuk menjadi kelompok besar. D. Membentuk kelompok berdasarkan peringkat di kelas. E. Membentuk kelompok yang tingkat pengetahuannya setara. Silakan pilih jawaban Anda. Ya, jawaban yang paling tepat ada di option A, yaitu membentuk kelompok yang beraneka suku. Pembahasan. Meskipun memiliki budaya yang berbeda, tetapi mampu beradaptasi dalam kelompok dengan budaya mana saja supaya menambah wawasan. Hal ini sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 6. Nana baru mengalami konflik dengan sahabatnya Vina. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman berkaitan dengan pemberitaan yang beredar bahwa Vina baru saja mengalami pelecehan. Vina cukup emosional dan merasa dipermalukan oleh Nana. Jika Anda Nana, yang Anda lakukan adalah A. Menjelaskan keadaan sebenarnya meskipun dengan rasa jengkel. B. Menghindar dari Vina sampai rasa sakit hilang karena dituduh membocorkan. C. Saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya yang membocorkan rahasia tersebut. D. Berusaha tetap tenang dan menunggu sampai Vina tenang baru memberi penjelasan. E. Meskipun jengkel, akan meminta Vina tenang agar bisa menjelaskan duduk perkaranya. Silakan jawaban Anda. Jawabannya yang paling tepat ada di option C, yaitu saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya yang membocorkan rahasia tersebut. Pembahasan. Dalam kasus tersebut terdapat kata Vina merasa satu-satunya. Berarti hal itu subjektif dan bisa saja ada orang lain tahu setelah Nana. Sebagai Nana berhak melindungi harga dirinya karena dianggap mempermalukan Vina. Tindakan yang tepat adalah meminta penjelasan pada Vina karena jika tidak akan mengganggu efektivitas kerja. Soal nomor 7. Norma ASN dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang berwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat dan bernegara yang bersifat A. Administratif, manajerial, dan organisasional. B. Religius, administratif, dan humanity. C. Konseptual, struktural, dan administratif. D. Religius, struktural, dan organisasional. E. Administratif, religius, dan struktural. Silakan pilih jawaban Anda.
Jawaban yang paling tepat ada di option A, yaitu administratif, manajerial, dan organisasional. Pembahasan bisa dilihat di UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN bab 2 pasal 5. Soal nomor 8. Guru membagikan hasil ulangan kepada para siswanya. Andi mendapat nilai 65. Ia merasa mampu mengerjakan soal ulangan dengan jawaban yang tepat. Ia heran tidak mendapat nilai yang bagus. Ia pun mencoba melihat kembali lembar jawaban yang telah dibagikan. Ia menemukan kesalahan perhitungan penilaian. Akhirnya, ia membicarakan hal tersebut kepada gurunya. Setelah dilakukan pengecekan, Andi mendapat nilai 90. Berdasarkan kondisi di atas, Andi menerapkan prinsip Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Silakan pilih jawaban Anda. Jawaban yang paling tepat ada di option D, yaitu keempat. Pembahasan. Pada kasus soal, Andi menyampaikan pendapat kepada gurunya, kemudian gurunya meneliti kembali. Hal ini berarti Andi mengamalkan prinsip nilai sila keempat dengan kata kunci permusyawaratan. Nomor 9. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyelesaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak bisa digantikan oleh kebudayaan lain. E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Silakan pilih jawaban Anda. Jawaban yang paling tepat ada di option C, yaitu dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Pembahasan. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka jawaban paling tepat adalah dalam bergaul tidak boleh membedakan suku. 10. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur. B. Semangat nasionalisme secara universal. C. Nilai-nilai dasar negara. D. Perwujudan persatuan dan kesatuan. E. Sistem pemerintahan yang stabil. Silakan pilih jawaban Anda. Jawaban yang paling tepat ada di C, yaitu nilai-nilai dasar negara. Pembahasan. Konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai tujuan negara atau mewujudkan nilai-nilai dasar negara. Terima kasih. Sekian soal dan pembahasan untuk kesempatan kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tetap semangat, lupakan putus asa.